Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi ya. Kali ini kita akan membahas mengenai arti penting sebuah fungsi. Ya, orang sering sebut sebagai fungsi itu adalah fungsi non void ya, atau ada juga yang disebut sebagai metode ya, metode fungsi, atau ada juga yang disebut sebagai subrutin, atau ada juga yang disebut sebagai subprogram ya. Kita akan lihat arti pentingnya apa sih sebuah fungsi itu ya, melalui sebuah atau beberapa contoh ya nanti yang akan kita coba ya. Kita coba kompilasi dalam bahasa C, kemudian kita akan coba lihat sedikit materinya ya. Kenapa ada fungsi sih ya, gitu ya. Kenapa kok repot-repot ada fungsi gitu ya. Nah, kita akan lihat nanti. Nah, sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin ada ide, ada saran atau mungkin ingin memberikan masukan pada saya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Boleh, silahkan apa saja. Atau mungkin teman-teman yang nggak begitu suka dengan video semacam ini, boleh diklik tombol dislike juga nggak masalah. Nah, sekarang teman-teman yang belum subscribe boleh subscribe juga ya. Sekarang kita akan membahas mengenai fungsi dan seberapa penting sih sebuah fungsi di dalam pemrograman. Teman-teman ikuti saya, kita akan pindah ke screen yang satunya lagi untuk melihat sedikit mengenai teori mengenai apa itu yang namanya fungsi. Ya, kita pindah ke screen yang satunya. Oke ya. Saya pindahin dulu ya screennya ya. Yuk. Saya ada coret-coretan dulu ya sebelumnya. Jadi kenapa sih kita membutuhkan sebuah fungsi? Mungkin teman-teman sudah pada tahu ya. Oh, ini fungsi seperti ini. Nah, kita ingat dulu ya. Zaman-zaman kita masih sekolah ya. Masih sekolah itu kita sering ya ketika SMA ya, mungkin ada ibu guru kita menuliskan fx sama dengan x plus 1 gitu kan ya. Dimana apa sih x itu ya, kalau kita lihat ternyata fx x plus 1 itu sering kita sebut sebagai sebuah fungsi. Nah, di dalam pemrograman fungsi itu mirip seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau misal kita punya f1 itu akan menjadi 1 plus 1. Berapa isinya? 2. Berarti F1 itu bernilai 2. Kemudian ada F2 sama dengan 2 plus 1. Berapa? 3. Berarti kalau kita sebutkan F2 dia bernilai 3. Dari mana 3-nya? 3 itu berasal dari 2 ditambah 1. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini adalah sebuah proses. Ini adalah sebuah proses. Ini adalah sebuah fungsi, nama fungsinya adalah f. Kemudian di sini adalah sebuah parameter. Nah, parameter ini bisa kita ubah-ubah nilainya. Misalnya kita masukkan 1, maka nanti dia akan berubah menjadi 1 plus 2. 2, maka dia akan berubah menjadi 2 plus 1. Nah, parameter yang ada di sini, ini yang kita sebut sebagai parameter formal. Jadi teman-teman kalau dengar-dengar ada kata-kata parameter formal itu apa? Itu ada parameter yang kita definisikan di sebuah fungsi. Jadi misal x adalah parameter formal. Kemudian kalau kita lihat f1, f2 di sini ada teman-teman lihat ya, di sini ada 2, ada 1. 2 dan 1 ini yang kita sebut sebagai apa teman-teman? Ya, betul sekali. Parameter aktual. Jadi ini hanya istilah saja ya, jadi teman-teman biar ada gambaran ya, bahwasanya ada 2 jenis parameter, yaitu parameter formal dan parameter aktual. Apa sih bedanya? Parameter formal itu ada di bagian ketika kita mendeskripsikan sebuah fungsi fx. Nah, x ini adalah parameter formal. X bisa kita masuki dengan berbagai macam bilangan yang kita sebut sebagai parameter aktualnya. Jadi ketika kita memanggil itu kita menggunakan yang namanya parameter aktualnya ya. Aktualnya berapa sih gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat mengenai fungsi ini. Jadi kalau kita gambarkan ya sebuah fungsi. Kalau kita gambarkan sebuah fungsi ya, teman-teman bisa lihat ya di sini. Kalau saya buat sebuah kotak ya. Nah, ini sebut saja kotak proses. Nah, seperti Pak Tarno ya. Ya, dibantu ya, prok gitu ya. Ada input, ada sesuatu yang masuk. Nah, seperti ini ya. Ada sesuatu yang masuk. Kemudian dia akan mengeluarkan sebuah nilai. Jadi fungsi dari sebuah fungsi, susah ini ngomongnya ya. Berarti fungsi dari sebuah fungsi. Oke. Nah, kegunaan dari sebuah fungsi adalah ini adalah
memproses ya. Memproses apa yang kita proses? Memproses input menjadi apa? Menjadi sebuah output. Nah, proses memproses input menjadi output ini ada di sini. Ini processing ya, melakukan processing. Ini adalah inputnya. Jadi inputnya bisa A, B, C. Outputnya itu biasanya di sini jadi satu output. Misalnya outputnya adalah D. Maka A, B, C masuk ke dalam sebuah fungsi. Ya, kita sebut saja misalnya fungsinya adalah fungsi sampel misalnya. Fungsi namanya adalah sampel. Nah, fungsi sampel ini berarti memiliki parameter apa saja? A, B, dan C. Outputnya apa? Outputnya adalah sebuah nilai yaitu D. Nah, teman-teman lihat di sini ya. Berarti kalau sebuah fungsi itu ya, kalau kita lihat ya bagian dari apa? Organisasi di dalam sebuah fungsi, teman-teman bisa lihat di sini ada yang namanya pertama apa tadi ya? Parameter. Dua itu ada nama fungsinya, jelas ada ya, nama fungsi. Maaf ya ini tulisannya kalau kurang bagus ya. Tiga adalah apa? Luaran fungsi atau output. Nah, oke. Jadi ini adalah definisi dari sebuah fungsi. Nah, sekarang muncul masalah baru. Gimana membuat fungsi di dalam bahasa C? Dalam bahasa C, kalau kita membuat fungsi, ya ini ya kita turunkan ke bawah. Oke. Nah, ini teman-teman nanti bisa ingatnya gampang. Ini turunkan ke bawah. Jadi ya ada 3 bagian, kita turunkan ke bawah semua. Nah teman-teman di sini lihat. Ini output, berarti luaran. Ya, luarannya itu mau apa ya? Luarannya misalnya teman-teman menghendaki luarannya adalah sebuah bilangan integer atau bilangan bulat, maka luarannya kita tulis. Dia akan mengeluarkan bilangan bulat atau integer. Kemudian kita tulis nama fungsinya. Misalnya nama fungsinya adalah jumlah. Berarti saya mau punya fungsi namanya jumlah yang mengeluarkan bilangan bulat. Kemudian apa yang kita proses di dalamnya ada misalnya ya int a, int b. Berarti dia punya 2 parameter. Parameternya apa? A dan B. Di mana nanti ketika selesai diproses di dalam fungsi jumlah, dia akan mengeluarkan sebuah nilai yang bertipe apa? Integer. Oke, sampai sini udah ada gambaran ya bagaimana membuat fungsi di dalam bahasa C. Nah, kemudian bagaimana kita menuliskan bagian-bagian isinya? Buka kurung kurawal, diakhiri dengan tutup kurung kurawal. Nah, disinilah kita nulis aksi-aksi yang akan kita lakukan di dalamnya. Ini yang namanya adalah fungsi. Jadi kita sekarang sudah bisa membuat fungsi nih. Teman-teman ingat bagian ini aja. Jadi ada input, ada proses, ada output. Nah, kita turunkan ke bawah output just jadi tipenya. Nama fungsinya, kemudian parameter yang akan diproses di dalamnya. Nah, sekarang kita lihat kenapa kok disebut sebagai subprogram. Kayak sebelum kita beranjak ke programmingnya ya. Oke, nanti teman-teman kalau masih agak bingung bisa nanti diulang lagi videonya dari awal. Ya, kita akan lihat kenapa disebut sebagai subprogram. Jadi kalau kita kemarin lihat ya di dalam menulis sebuah kode, ya, di dalam menulis sebuah kode, kita ingat teman-teman ya menulis sebuah kode dia ada 3 bagian. Ya, masih ingat ya, ada 3 bagian. Pertama adalah kita tuliskan dulu apa? Definisi dari program. Yang kedua, kita tuliskan apa? Deklarasi variabel. Deklarasi variabel. Yang ketiga, kita tuliskan bagian algoritma utama. Nah, kenapa dia disebut sebagai subprogram? Karena di dalam pendeklarasian variabel dan fungsi di sini, kita bisa menuliskan fungsi-fungsi yang kita buat, ya. Dan dia bisa dipanggil di dalam bagian algoritma utama di sini. Disebut sebagai subprogram. Kenapa? Karena dia memiliki ya walaupun di sini dia adalah bagian kecil ya di sini ya di sebuah program, tapi dia memiliki bagian-bagian yang hampir sama dengan
apa yang kita tuliskan di sini. Jadi dari sebuah fungsi itu ya, kalau kita lihat, kalau ini kita zoom in, kita zoom in ke sini, dia juga punya bagian deklarasi ya, kita bagi menjadi 3 lagi. Dia punya bagian deklarasi dari variabel yang dipakai di dalam fungsinya, kemudian dia juga punya bagian algoritma utama yang ada di dalam fungsinya. Nah, makanya dia bagian kecil dari program yang dia mirip dengan program besarnya ya. Dia disebut dengan subprogram atau orang sering juga sebagai subrutin. Oke, subrutin. Oke, sekarang kita akan langsung ke bagian contohnya ya. Kita akan beralih ke contohnya. Oke, saya sudah punya di sini adalah compiler ya. Online compiler seperti biasa yang kita pakai, online compiler. Ini ada Hello World ya, teman-teman mesti familiar ya dengan Hello World. Saya buang dulu yang depan atasnya ya, biar kita bisa nyaman pakainya. Nah, sekarang teman-teman coba ya, kita akan lihat ya, bagaimana kita menghitung sebuah faktorial. Oke, sebelum kita kembali ke kode, kita lihat di sini untuk faktorial. Oke, kita akan lihat faktorial dulu. Teman-teman bisa menghitung faktorial 4 ya. 4 faktorial adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Begitu kan ya? Bagaimana kalau 3 faktorial? Ya, teman-teman pasti tahu ya. 3 dikali 2 dikali 1. Nah, ini adalah sebuah, kalau kita lihat dia adalah sebuah perulangan. 3 faktorial berarti dia berulang sebanyak 3 kali dengan mengalihkan bilangan tersebut dikurangi 1 sampai ke bawah ya, sampai ke 1 ya. Atau kita bisa juga kita tuliskan kayak gini, 1 kali 2 kali 3, berarti dia menaik. Nah, sekarang gimana nih kalau kita buat faktorial di dalam bahasa C-nya ya, supaya teman-teman juga nanti ada gambaran mengenai fungsi. Nah, sekarang kita lihat. Saya akan buat program untuk menghitung sebuah faktorial. Cout ya, kita tuliskan di sini. Masukkan bilangan yang akan dihitung gitu ya. Kemudian saya buat di sini cin apa, bilangan. Oke ya, bilangan bil gitu ya, cin bil. Kemudian berarti di sini saya harus mendeklarasikan sebuah variabel. Saya buat di sini deklarasi. Ingat ya, bagian program itu tadi ada 3 ya. Ada bagian deklarasi, ada bagian apa? Algoritma utama. Nah, kita lagi mendeklarasikan dulu. Deklarasi, kita buat deklarasinya int bil. Berarti bil bertipe integer. Jadi ini bil adalah bilangan yang akan kita hitung faktorialnya. Gimana cara ngitung faktorialnya? Kita gunakan for. Nah, ada pertanyaan, kenapa sih pakai for? Kenapa nggak while saja? Karena perulangannya kita sudah tahu ya bahwa dia akan berakhir kapan. Jadi secara filosofis kita harusnya menggunakan for, meskipun menggunakan while juga bisa, tapi secara filosofis akan lebih tepat menggunakan for. I sama dengan 1, misal ya, I kurang dari sama dengan bil, I plus plus. Nah, artinya dia akan bertambah 1 setiap dia berputar ya, setiap berputar dia akan bertambah 1. Yang kita lakukan adalah jumlah aja ya, JML sama dengan JML dikali dengan nilai I. Kita perhatikan di sini. Saya juga perlu membuat variabel namanya JML dan variabel namanya I. Semuanya bertipe integer. Nah, kemudian variabel JML-nya saya isi dengan bilangan 1. Kenapa 1? Karena kalau kita isi 0, nanti berapapun dikalikan dengan 0 pasti nilainya 0. Nah, kalau ini berarti berapa? 1 dikali 1, ya gitu kan ya. Kemudian masuk ke dalam JML, jadi 1. Kemudian dia looping lagi, I-nya tambah 1 berarti sekarang hasil yang tadi 1 dikali 2, hasilnya 2 ya, masuk ke JML 2. Balik lagi ke atas, I plus plus berarti sekarang 2 dikali 3. Sampai dengan jumlah bilangan itu tercapai. Ya, kalau 4 ya berarti sampai dengan yang keempat. Kemudian saya cetak cout gitu ya. Cout, apa coutnya? Hasilnya lah. Ini gimana nulisnya? Hasilnya, saya typo ya ini ya, maaf ya. Hasilnya adalah
Berapa hasilnya? Ada yang tahu? Ya, betul. Hasilnya adalah CML. Karena kita nggak tahu berapa ya. Kita tergantung bilnya masuknya berapa. Oke, kita running. Ya, teman-teman running. Masukkan bilangan yang akan dihitung. Jangan besar-besar ya. Yang penting kita juga bisa ngitung gitu ya. 3 deh. Maaf, 3 deh. Kalau 3 berarti 3 kali 2 kali 1 berarti hasilnya 6. Enter. Hasilnya adalah 6. Kita coba lagi. Ya, teman-teman lihat di sini. Kalau kita coba lagi, kita masukin 6. Ya jangan 6 deng, susah ya. 4 berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 berarti 12 kali 2 24 ya. Kalau kita enter hasilnya adalah 24. Jadilah ini sebuah algoritma untuk menyelesaikan faktorial. Nah, sekarang ada masalah baru teman-teman. Tadi kita baru menyelesaikan untuk faktorial. Masalahnya teman-teman, sekarang kalau ada pertanyaan semacam ini, hitung jumlah 10 bilangan faktorial dari 1 sampai 10. Berarti gimana? 1 faktorial ditambah 2 faktorial ditambah 3 faktorial ditambah 4 faktorial ditambah 5 faktorial bla 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 sampai dengan 10 faktorial. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan ini? Ayo. Bingung kan? Bingungnya gimana? Coba kita lihat teman-teman. Kalau kita menyelesaikan satu aja tadi 3 baris. Kalau kita menyelesaikan 10 berarti baris yang kita ketik, ingat ya ini baris yang diketik bukan baris program. Kalau baris program itu beda lagi. Baris program itu bukan berdasarkan baris yang diketik ya, tapi berdasarkan akhir dari sebuah instruksi. Baris programnya kalau kita lihat ini saja sudah 3 baris. Baris program. Baris ketikannya itu 3 baris. Kalau dia ada 10 bilangan berarti kita harus minimal menulis 30 baris. Belum plus error-errornya, belum plus mumetnya gitu ya. Nah, terus plus variabel-variabel yang terlalu banyak gitu ya. Nah, gimana supaya proses yang ini ya menjadi lebih simple, menjadi lebih sederhana. Caranya adalah kita harus buat dulu fungsi yang namanya fungsi faktorial. Sehingga nanti kita bisa tinggal panggil fungsi tersebut dengan parameternya adalah bilangan yang akan dihitung. Oke, gampangnya seperti ini. Nanti kita akan buat sebuah kotak proses ya, di mana kotak proses ini kita kasih nama adalah faktorial. Masukannya apa? Masukannya adalah bilangan yang akan dihitung. Keluarannya adalah apa? Hasil faktorialnya. Nah, di sini ada sebuah proses yang kita lakukan. Oke, ini yang akan kita buat. Nah, untuk itu kita perlu membuat dalam bahasa C. Oke, dalam bahasa C. Oke, kita akan buat dalam bahasa C ya, biar semua ada gambaran. Kita akan buat dalam bahasa C. Caranya gimana? Ya, seperti tadi saya sampaikan, gampang aja. Nih ya, ini kayak saya atasin. Kita translate ke dalam bahasa C sesuai urutan gambar yang kita buat tadi. Berarti dia akan mengeluarkan ya di sini ya, tipe integer karena faktorial kan dia akan menghitung bilangan bulat ya. Kemudian nama fungsinya adalah apa? Faktorial. Kemudian parameternya adalah dalam kurung int bilangan. Buka kurung, tutup kurung. Selesai, kita membuat fungsi faktorial. Nah, isinya apa? Isinya adalah penyelesaian dari proses ini. Oke, sekarang kita akan coba membuat fungsi faktorial. Coba teman-teman perhatikan, kita akan membuat fungsi faktorial yang sudah kita definisikan tadi. Oke, kita buat ya. Sekarang kita buat. Membuatnya di mana? Di bagian deklarasi. Oke ya, kita buat fungsinya tadi int faktorial dalam kurung int bilangan, buka kurung, tutup kurung. Kemudian yang ini saya copy, saya cut, saya paste ke sini. Gitu ya.
Kemudian oke. Ini biarin aja dulu. Oke, kita lihat ini faktorial int bil. Kemudian di sini i sama dengan 1, i kurang dari bil, i plus plus. Oke, saya buat di sini definisi int i, cml. Nah, teman-teman lihat di sini ya. cml sama dengan berapa? 1. Yang ini saya buang. Oke, kemudian di sini ada return cml. Oke, biar nggak pusing, mari kita bahas bersama-sama. Ya, maaf nih, kok saya jadi typo ya. Oke, biar nggak pusing kita bahas bersama-sama. Programnya masih sama, ya, programnya masih sama dengan yang tadi, cuman ini kita modifikasi sedikit. Oke, kita lihat, masukkan bilangan yang akan dihitung, cin bil. Oke, biar nggak bingung, berarti ini ya nggak apa-apa deh, ini bil 2 deh, biar Anda nggak bingung. Bil 2. Oke, kita lihat di sini, kita akan panggil dia. Caranya adalah faktorial dalam kurung bil 2. Oke, kita langsung ini kita cut aja ya. Kita cut, coba teman-teman lihat ya bersama-sama biar ada gambaran. Saya bawain dulu kodenya sebelum kita lihat hasilnya. Oke, ya teman-teman, kita lihat bersama-sama di sini. Ini namanya adalah fungsi faktorial. Oke, masukannya adalah bil. Kemudian di dalamnya dia punya variabel i dan jml. Nah, teman-teman lihat di sini. Di sini ada variabel i dan jml juga. Di sini juga ada. Ya, ini ada bedanya. Bedanya apa? Kalau yang di luar ini, di luar sebuah fungsi, itu kita sebut sebagai variabel. Nah, ini sekalian ya, variabel apa? Ya, betul, variabel global. Sedangkan yang di dalam fungsi itu yang kita sebut sebagai variabel lokal. Nah, sekarang kita lihat. Variabel global itu bisa dibaca di semua bagian program yang kita buat. Variabel lokal itu hanya bisa bekerja di dalam fungsi yang kita buat. Ya, berarti i ini berbeda dengan i yang itu. Kalau di sini kita nggak definisikan i dan jml, itu tetap bisa. Berarti nanti kalau kita lihat i di sini, i yang ini adalah i yang dideklarasikan di variabel global. Ya, tetapi kalau kita definisikan sendiri, artinya di dalam faktorial juga punya variabel namanya i yang dia akan berbeda dengan variabel yang ini. Beda ya, karena ini global, ini lokal. Lokal itu jalannya di sini. Kenapa sih ini harus bikin yang lokal saja? Supaya nilainya tidak tercampur dengan yang global. Jadi yang global nanti isinya ya isi yang global aja, yang lokal itu ya yang berisi di dalam fungsinya. Oke, sekarang kita akan lihat bersama ya. Teman-teman lihat bersama di sini. JML sama dengan 1, ini sama dengan tadi ya. I sama dengan 1, I kurang dari bil, I plus plus JML bla bla bla. Kemudian di sini ada kata-kata penting, return. Return itu artinya kita akan mengeluarkan dari fungsi tersebut. Kalau kita lihat gambar di sini ya, ada namanya faktorial, kemudian ada yang masuk bilangan. Setelah diproses kan dia ada outputnya, ada yang dikeluarkan. Nah, proses mengeluarkannya itu menggunakan ini, return. Yang kita keluarkan apa? JML. Di mana JML bertipe integer. Jadi sama dengan yang dikeluarkan di sini. Oke, jadi kuncinya kalau kita return ya, yang kita return harus sama dengan apa yang didefinisikan di sini. Clear ya? Oke, sekarang kita akan coba jalankan. Ada yang error, tenang aja, nggak usah panik. Ada yang kurang titik koma. Faktorial int jumlah. Sebentar, variabel globalnya ini int bil 2 jumlah. Nah, kita lihat lagi errornya. Nomor 23. Dalam nomor 23. Mana 23? Nah, ini nih. Cout. Nah, ini ada salah di faktorialnya. Faktorial for i. Ya, kita cek ya, teman-teman. Sambil kita cek, wah ini nih ketemu nih masalahnya nih. Ini kurang titik koma.
jalankan lagi. Wow, masukkan bilangan yang akan dihitung. Mau ngitung berapa teman-teman? 4 lagi ya, harusnya 24. Wih, benar. Ya, sama-sama benar, tapi Anda lihat di sini ternyata cuma kayak gini. Nah, sekarang permasalahan yang tadi bisa kita selesaikan dong, berarti. Ya bisa. Coba kita cut ya. Masalah yang tadi bisa kita selesaikan. Hasilnya adalah faktorial. Ya gini ya. Saya bisa kayak lakukan seperti ini, teman-teman. Nah, faktorial 1 ditambah faktorial 2 ditambah faktorial 3 sampai dengan faktorial yang ke 10. Saya bisa jalankan? Ya, teman-teman lihat di sini. Faktorial 1 ditambah faktorial 2 ditambah faktorial 3 hasilnya adalah 9. Teman-teman bayangkan kalau menulis kode yang seperti tadi tanpa menggunakan fungsi. Aduh, panjang ya. Apalagi kalau kita ngitung sampai dengan 1000. Coba kita buat programnya. Tadi gimana ya? Check out. Nah. Berapa bilangan yang akan dihitung? Nah, misal 10 ya, berarti dia akan menghitung jumlah dari faktorial 1 sampai dengan 10. Kalau 100 berarti dia ngitung sampai dengan 100. Gimana caranya? Check out berapa bilangan yang akan dihitung. Nah, kita check in. Check innya apa? Kita masukkan misalnya ke dalam yang namanya build 2. Build 2 deh. Build 2 belum pernah dipakai ya. Build 2. Kemudian kita lakukan seperti ini. For I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan build 2, I plus plus. Oke teman-teman, bagi yang belum pernah melihat ini for gimana ya, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya mengenai penjelasan for. Apa yang kita lakukan di sini? Coba kalau teman-teman lihat di sini, jumlah kita punya JML lagi sama dengan JML plus faktorial yang ke I. Selesai deh. Kita buat JML dulu sama dengan 0. Kok yang ini 0 Pak? Nggak 1 ya? Ya karena kita mau jumlahin. Kalau kita mau jumlahin kan nggak mungkin dimulai dari 1 ya. Pasti inisialisasinya 0 dulu biar nanti kalau dijumlah hasilnya betul. Nah kalau kita lihat kita menggunakan variabel JML dan build 2. Variabel JML ini adalah variabel global. Sedangkan JML yang di dalam faktorial ini lokal. Artinya JML yang di faktorial ini berbeda dengan JML yang di sini. Oke, JML yang ini hanya ada di dalam fungsi faktorial. Oke, teman-teman perhatikan fungsi faktorial yang kita buat. Ini adalah deklarasi variabel. Ini adalah bagian program utamanya. Jadi kenapa dia disebut sebagai subrutin atau subprogram? Karena dia sepertinya seperti program sendiri. Cuman dia kecil, terpotong gitu ya, potong-potongan. Nah, sekarang kita lihat. Nah, kita lihat di sini. For I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan build 2, I plus plus. Berarti misalnya orang masukin 10 nih. Berarti dari 1 sampai dengan 10 dia akan melakukan apa? JML plus faktorial ke 1, JML plus faktorial ke 2, JML plus faktorial ke 3 dan seterusnya. Jadi dia akan menjumlahkan jumlah faktorial dari 1 sampai n. Kalau kita running, sorry, ini masih belum salah, masih salah ya. Check out hasilnya adalah, sorry, harusnya di sini hasilnya adalah JML. Oke. Ini masih ada yang salah. Titik komanya kurang. Run. Salah ya, check in kok kayak gini. Check in harusnya. Oke, teman-teman kalau ada error seperti ini jangan panik ya. Pokoknya dilihat dulu errornya apa baru dijalankan. Ya, lihat di sini. Berapa bilangan yang akan dihitung? 10. Enter. Hasilnya ada segitu. Nggak percaya hitung sendiri. Oke. Kita coba yang gampang dulu. Kalau kita masukin 3 berapa sih? 3 faktorial itu adalah 6 ditambah 2 faktorial itu adalah 4. 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. Ya, 2 faktorial itu 2 kali 1. Berarti 3 kali 2 kali 1 6 tambah 2 8 tambah 1 berarti hasilnya 9. Kalau kita ngitung 3 itu keluarnya 9. Oke, betul. Nah, teman-teman lihat. Ternyata masalah tadi ya menjumlahkan tadi ya. Berapa tadi? 1 faktorial ditambah 2 faktorial sampai dengan n faktorial kita jumlahkan itu menjadi sangat simple dengan cara apa? Kita buat
fungsi namanya faktorial, di mana dia akan dipanggil di dalam sebuah looping. Simpel sekali kan ya. Coba kalau teman-teman bayangin yang kita hitung itu faktorial jumlahnya 1 juta. Waduh, gimana itu? Ya, pusing nanti. Nah, kalau teman-teman sudah tahu ya, seperti itu loh caranya. Kenapa kok kita butuh faktorial? Butuh fungsi. Ini diantaranya seperti ini, teman-teman. Nah, ini belum rumit, belum complicated. Kita baru bikin apa tadi? Sebuah fungsi yang kita panggil berulang-ulang di sini. Nah, sekarang kita akan buat lebih complicated lagi, biar teman-teman juga pusing lagi ya. Nanti source kodenya saya tulis di bagian deskripsi ya dari video ini. Teman-teman bisa coba. Sekarang kalau ada pertanyaan seperti ini teman-teman. Berapakah nilai dari 1 faktorial pangkat 2 ditambah 2 faktorial pangkat 2 ditambah 3 faktorial pangkat 2 bla 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 sampai dengan ditambah n faktorial pangkat 2. Nah, kalau ada masalah seperti ini kan kelihatan rumit, tapi sebenarnya cukup sederhana. Teman-teman perlu berpikir lebih sederhana lagi. Coba kita lihat. Di dalam sini dia punya yang namanya faktorial dan punya yang namanya perpangkatan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kita butuh 2 buah fungsi. Yang pertama adalah fungsi menghitung faktorial. Tadi kita sudah buat ya. Satunya lagi adalah fungsi menghitung pangkat. Nah, nanti fungsi menghitung pangkat kita panggil berulang-ulang ya, sejalan dengan pemanggilan faktorialnya. Nah, sekarang kita coba. Gimana ngitung pangkat? 3 pangkat 2 artinya 3 dikali 3. 3 pangkat 3 sama dengan berapa? 3 kali 3 kali 3. Bagaimana menghitung sebuah pangkat? Kita perlu 2 parameter, yaitu bilangannya dan pangkatnya. Apa yang terjadi di dalamnya? Di dalamnya adalah mengalihkan bilangan sebanyak atau sejumlah, atau bukan sejumlah sih, sebanyak berapa kali pangkatnya. Contohnya tadi 3 pangkat 3 berarti 3 kali 3 kali 3. Berarti kita kalau seperti ini kita bisa buat fungsi namanya pangkat. int, ya enggak? Pangkat. Karena kita mau mengeluarkan nilainya adalah integer. Masukannya apa? int bilangan, koma int apa? Pangkat. Oke, buka kurung, tutup kurung. Eksekusi. Sekarang kita lihat caranya. Oke, kita ke bagian atas lagi. Ini fungsi faktorial sudah kita buat. Sekarang kita buat fungsi yang kedua, yaitu fungsi menghitung pangkat. int pangkat. Dalam kurung apa? int bilangannya, koma int pangkatnya. Gitu ya. Apa yang terjadi di dalamnya? Dia akan memangkatkan sebuah bilangan. Nanti misalnya gimana? Nanti kita pakai for aja. For i sama dengan 1. Itu kan ya. I kurang dari sama dengan bilangannya. Sama dengan pangkatnya. Karena kan dia di loopingnya kan sebanyak pangkatnya ya. Kemudian apa lagi? I plus plus. Apa yang terjadi di dalamnya? Dia mengalihkan bilangan tersebut dengan bilangan tersebut sejumlah banyaknya pangkat. Berarti gimana? Kita tulis di sini hasil aja ya. Hasil sama dengan hasil dikali dengan apa? Bilangannya. Oke, kemudian kita return hasil. Karena kita mengeluarkan hasilnya. Karena di sini i dan hasil belum kita definisikan, kita buat aja di sini int i, hasil. Jadi i dan hasil adalah bertipe integer. Kemudian kita buat di sini hasil pertama kali diisi dengan nilai 1. Kenapa? Karena nanti dia akan dikalikan dengan bilangannya. Misalnya ya, 1 kali 3. Kemudian hasilnya masuk ke dalam hasil. Berarti 3 yang selanjutnya adalah 3 kali 3 dan seterusnya. Sebanyak-banyaknya perputaran ini. Nah, sekarang kita akan coba dulu. Jadi ini fungsi pangkat. Pangkat masukannya adalah bilangan dan pangkatnya. Nah, keluarannya
dimasukkan di dalam hasil. Oke, sekarang kita lihat ya. Ini akan saya coba mark dulu ya. Saya buat komentar dulu, jadi dia nggak ikut tereksekusi. Saya copy paste aja deh ini ya. 2 baris ini saya copy paste. Oh, ini aja 1 baris aja deh. Langsung aja kita akan hitung pangkat. Check out. Misalnya ya. 3 pangkat 3 adalah kita tulis di sini pangkat dalam kurung, jangan 3 pangkat 3 ya biar kelihatan, berarti 2 pangkat 3 aja deh. Pangkat dalam kurung 2,3. Oke. Maaf ini kayaknya biar nggak ambigu, ini namanya adalah F pangkat. F pangkat. Oke. F pangkat ini nama fungsinya. Bil dan pangkat itu adalah parameternya. 2 masuk ke dalam bil, 3 masuk ke dalam pangkat. 2 dan 3 adalah parameter aktual, bil dan pangkat adalah parameter formal. Masuk semua ke sana. Kita cetak, coba. 2 pangkat 3 adalah 8. Oh, terbukti nih. Berarti benar nih 2 pangkat 3 adalah 8. Coba lagi 4 pangkat 2. Berapa 4 pangkat 2? Adalah 16. Running. 16 bener ya. 4 pangkat 3 ini tadi kita belum tulis, jadi 4 pangkat 2. Salah ini. Salah tulisannya ya maksudnya. Logiknya udah bener. 4 pangkat 2 adalah 16. Berarti fungsi pangkat yang kita buat berhasil. Nah, sekarang kita bisa hidupkan lagi yang tadi ya, yang sudah kita buat tadi, kita hidupkan lagi. Ya, teman-teman lihat di sini. Saya hidupkan lagi nih. Kemudian di sini CML sama dengan, nah kita buat di sini F pangkat dalam kurung faktorial yang ke I, 2. Nah tadi kan masalahnya kan ini ya masalahnya tadi nih. Anda lihat di sini nih. 1 faktorial pangkat 2 ditambah 2 faktorial pangkat 2 ditambah 3 faktorial pangkat 2 sampai dengan N faktorial pangkat 2. Gimana pemecahannya? Seperti ini nih. F pangkat di dalam kurungnya ya, parameter yang kita masukkan adalah output dari pemanggilan fungsi faktorial yang ke I, 2. Jadi 2 itu masuk ke dalam, kalau kita lihat ya, 2 itu adalah parameter aktual yang masuk ke dalam mana? Masuk ke dalam pangkat. 2-nya masuk ke pangkat. Oke, clear ya? Kemudian variabel bilangan dimasuki dari hasil pemanggilan fungsi faktorial yang ke I. Gitu ya. Jadi misalnya ini hasilnya adalah 1, kemudian dia dipangkatkan 2. Kalau hasilnya 2, dipangkatkan 2. Hasilnya 6, dipangkatkan 2, dan seterusnya. Jadi kalau kita jalankan, berapa bilangan yang akan dihitung? Misalnya 3 aja deh. Hasilnya adalah 41. Dari mana 41? Berarti kan faktorial 1 pangkat 2 1 ditambah faktorial 2 pangkat 2. Faktorial 2 adalah 2, pangkat 2 4. Berarti 1 ditambah 4. Gitu kan ya. Ditambah faktorial 3. Faktorial 3 itu adalah 3 kali 2 kali 1 6. 6 pangkat 2 36 ditambah 4 ditambah 1. Berarti hasilnya adalah 41. Nah, teman-teman lihat. Dengan membuat subprogram yaitu fungsi, kita berhasil membuat program kita menjadi lebih efisien, lebih mudah dipahami, kemudian juga secara pemecahan permasalahan itu akan lebih gampang kita lihat. Nah, teman-teman lihat nih. Di sini adalah faktorial, di sini adalah pangkat. Pangkat nanti akan memanggil faktorial juga sebagai parameter. Oke ya, teman-teman ada gambaran sampai sini ya. Jadi kenapa kok kita harus buat fungsi? Ya, karena kalau tidak dibuat fungsi, masalah akan menjadi complicated, jadi rumit ya masalahnya. Tapi kalau kita buat fungsi, dia akan lebih sederhana, lebih mudah kita pahami dan lebih mudah kita buat dalam bentuk pemrograman. Selain itu, teman-teman menghemat waktu dan pikiran serta tenaga ketika mengetik program. Tidak panjang, tidak berulang-ulang, tidak banyak kesalahan. Kenapa? Karena kita lokalisir kesalahan itu menjadi fungsi yang nanti kita buat.
Seperti tadi kan ada salah-salah ya, tapi kan saya nggak perlu tuh memeriksa dari 30 baris misalnya ya, atau 100 baris. Kita cukup cek fungsi ini ternyata salah nih. Kenapa? Karena ketika kita jalankan, ada salah di fungsinya. Nah, gitu ya. Tidak perlu kita panjang banget nyari di mana ini ya, gitu ya. Nah, itulah kenapa kita membutuhkan pemecahan di dalam pembuatan fungsi. Nah, ini adalah salah satu pemrograman prosedural. Itu adalah bagaimana kita memecahkan permasalahan menjadi fungsi-fungsi ya, atau metode-metode yang nantinya bisa kita selesaikan. Oke, ini untuk fungsi ya, udah panjang kali lebar ini ya sepertinya. Untuk fungsi saya rasa seperti itu ya, ini untuk fungsi. Jadi nanti teman-teman bisa mengerti sekarang, udah memahami kenapa kita butuh sebuah fungsi di dalam pemrograman. Nah, video berikutnya kita akan membahas mengenai prosedur. Nah, jadi kalau metode itu ada dua teman-teman ya. Metode yang namanya fungsi dan namanya prosedur. Atau orang sering bilang yang namanya fungsi void dan fungsi non void. Nah, yang kita bahas hari ini adalah fungsi non void, atau orang sering sebut juga sebagai fungsi saja itu ya. Nah, ini dia adalah bagian dari sebuah subroutine. Oke, begitu teman-teman ya. Bagi teman-teman yang nanti pengen mencoba mengkompilasi atau membaca kodenya, nanti kodenya saya sediakan di bagian deskripsi. Oke, jangan lupa di share ke teman-teman yang lain ya, yang mungkin membutuhkan mengenai video ini. Dan bagi teman-teman yang punya usul, ide, saran, ataupun mungkin saya menjelaskannya terlalu cepat atau mungkin ada yang kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga kita bisa bertemu secara offline segera mungkin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.